I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem budaya. Pengertian sistem sosial budaya. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan dari bahasa Yunani yaitu systema. Adalah suatu kesatuan yang mana terdiri dari komponen atau elemen-elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Contoh seperti negara. Negara yang dimana negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara yang dimana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada di negara tersebut. Sosial berarti segala sesuatu yang beralian dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang dimana di dalamnya tercakup struktur, organisasi, nilai, sosial, dan aspirasi hidup serta cara untuk mencapainya. Budaya berarti cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya, yang dimana di dalamnya tercakup pula segala hasil dari cipta, rasa, karya, baik fisik, materi, dan spiritual. Masyarakat kebudayaan disebut sebagai sistem sosial budaya. Hubungan timbal balik antara masyarakat dan kebudayaan membentuk sistem sosial dan juga sistem budaya. Maka karena itu, perpaduan antara sistem sosial dan sistem budaya membentuk suatu sistem, yaitu sistem sosial budaya. Sistem sosial budaya ini. Poin yang selanjutnya yaitu pola pikir, pola tindak, fungsi sistem sosial budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang hidup tersebar di seluruh tanah air, yang memiliki berbagai macam ragam budaya sehingga hal ini menimbulkan keanekaragaman institusi dalam masyarakat. Institusi adalah suatu konsep sosiologi yang paling luas digunakan yang berlainan di mana digunakan untuk merujuk pada suatu badan seperti universitas dan perkumpulan serta organisasi yang khusus atau disebut pula institusi total seperti penjara atau rumah sakit. Suatu pola tingkah laku yang telah menjadi biasa, suatu pola relasi atau sosial yang memiliki tujuan sosial tertentu. Broenslau menganggap institusi sosial merupakan konsep utama untuk memahami masyarakat yang setiap institusi saling berkaitan dan masing-masing memiliki fungsinya. Koen Trajanar juga mengemukakan bahwa institusi mengenai kelakuan itu berpola dari manusia dalam kebudayaan yang terdiri atas 3 wujud. Yang pertama yaitu wujud idil. Wujud idil ini maksudnya wujudnya bersifat abstrak. Dia lebih ke contohnya seperti ide atau gagasan. Selanjutnya yaitu wujud kelakuan. Dan yang ketiga yaitu wujud fisik dan kebudayaan. Koentejaraningrat juga mengatakan bahwa seluruh total dari kelakuan manusia berpola tertentu bisa diperinci menurut fungsi-fungsi khasnya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat. Maka pola pikir, pola tindak, dan fungsi sistem sosial budaya Indonesia merupakan institusi sosial, yaitu suatu sistem yang menunjuk bahwa peranan sosial dan norma-norma saling berkait dan disusun guna untuk memuaskan suatu kehendak atau fungsi sosial. Nah, di sini kita masuk pada poin ketiga yaitu pola pikir sistem sosial budaya Indonesia. Nah, di sini ada poin-poinnya yaitu satu, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, kehidupan beragama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa harus dapat mewujudkan kepribadian bangsa Indonesia yang
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2 yaitu negara persatuan. Negara Republik Indonesia adalah negara persatuan yang mendaftarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan kehidupan negara harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Maka pembangunan nasional adalah pengalaman Pancasila dan hakikatnya pembangunan nasional itu adalah pembangunan seluruh manusia Indonesia dalam kehidupan manusia yang serba cepat dan canggih. Poin ketiga yaitu demokrasi. Pancasila dalam negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Kehidupan pribadi atau keluarga dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mampu memilih perwakilannya dan pemimpinan yang dapat bermusyawarah untuk mufakat dalam mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan dan perseorangan demi terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Karena itu, sistem manajemen sosial perlu ditegakkan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun moral. Poin keempat yaitu keadilan sosial bagi semua rakyat. Letak geografis Indonesia, sumber daya alam, dan penduduk Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mempunyai politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang berkeadilan bagi semua rakyat. Poin kelima yaitu budi pekerti. Setiap pribadi atau keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Berarti bahwa kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu harus dijamin, di mana pendidikan dan pengajaran menjadi hak warga negara yang membutuhkan suatu sistem pendidikan nasional. Nah, kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya, termasuk kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Masuk ke poin D, pula tindak sosial budaya Indonesia. 1. Gotong royong, persatuan dan kesatuan hanya terwujud melalui gotong royong. Suatu sikap kebersamaan dan tangan rasa baik dan duka maupun suka, kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Prasaja, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat tidak akan terwujud apabila kehidupan yang sederhana, hemat, cermat, disiplin, profesional, dan tertib tidak dilaksanakan. 3. Musyawarah untuk mufakat mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan gotong royong atau perorangan dapat menemui perbedaan yang tidak diakhiri dengan perpecahan atau perpisahan maupun pertentangan. 4. Kesatria, persatuan dan kesatuan maupun keadilan sosial tidak dapat terwujud tanpa keberanian, kejujuran, kesetiaan, pengabdian, dan perjuangan yang tidak mengenal menyerah demi kehidupan bersama. 5. Dinamis, kehidupan pribadi, keluarga, bangsa, dan negara juga bersifat dinamis sesuai dengan zaman, sehingga waktu sangat penting dalam rangka persatuan dan kesatuan maupun keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Terus fungsi sistem sosial budaya Indonesia. 1. Dalam keluarga, yang dimana keluarga adalah lahan pembibitan manusia seutuhnya. Keluarga adalah organisasi alami yang penuh kasih sayang dalam masyarakat. Organisasi sosial kemasyarakatan ini adalah lahan pengadaran sebagai keluarga buatan, gotong royong, buatan yang penuh perbedaan kepentingan.
3. Dalam berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penyelenggaraan negara dan pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum. Oke, kita masuk saja kepada pembahasan, yaitu 3.2. Struktur sistem sosial budaya Indonesia. Dasar yang penting dalam struktur sosial ialah relasi-relasi sosial yang jelas, penting dalam menentukan tingkah laku manusia yang apabila relasi sosial itu dia tidak dilakukan, maka masyarakat itu dia tak terwujud lagi. Struktur sosial ini juga dia dapat ditinjau dari segi status, peranan, nilai-nilai moral, dan institusi sosial dalam suatu relasi yang dimana nilai-nilai adalah pembentukan mentalitas yang dirumuskan sebagai tingkah laku manusia sehingga dia menjadi sejumlah anggapan yang hakiki baik. Jadi struktur sistem sosial budaya Indonesia ini dia dapat merujuk pada nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama nilai agama, nilai moral, sama nilai vital. Kita masuk saja kepada nilai agama. Nilai agama ini adalah segala bentuk peraturan sekaligus ketentuan hidup yang harus diterima oleh setiap manusia sebagai perintah atau larangan yang bersumber dari Tuhan secara langsung. Contohnya nilai agama ini seperti kita beribadah sesuai agama masing-masing, bersedekah dan membantu orang lain tanpa dia membeda-bedakan bahwa dia ini begini dan dia ini si begitu. Yang kedua, masuk saja kepada nilai moral. Nilai moral ini dia juga bisa dikatakan sebuah nilai yang bermuatan kebiasaan yang dilakukan oleh individu kepada lingkungannya. Nilai moral ini adalah bentuk gambaran secara objektif atas sisi kebenaran yang dijalankan oleh seseorang dalam lingkungannya. Contohnya nilai moral itu seperti seseorang itu dia membuang sampah pada tempatnya, dia menunaikan ibadah, dia menghargai pendapat orang lain saat dia berbicara. Kita masuk kepada nilai vital. Nilai vital adalah sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nilai vital ini juga dia menjadi seperangkat keyakinan, tindakan sosial dalam kehidupan seseorang. Contohnya nilai vital ini seperti motor. Ya, contohnya motor karena sering perkembangan teknologi, ojek ini dia berbasis aplikasi online nih, dan menjadi hal yang baik. Bahkan masyarakat yang saat ini mereka memakai berbasis ojek online untuk memudahkan pekerjaan mereka agar cepat sampai kepada tempat tujuan. Untuk melakukan aktivitas yang mereka buat. Oke, itu saja materi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.